Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Tia, guru biologi SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Apa kabar hari ini kalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi atau sistem transportasi pada manusia. Jadi jangan sampai lewatkan, ini materi yang sangat menarik, yang sangat seru untuk kita pelajari karena dalam suatu tubuh kita itu pasti ada juga alat transportasinya, seperti halnya di dalam suatu kota. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mendeskripsikan proses peredaran darah yang terjadi pada manusia. Perlu kita ketahui bahwa organ transportasi kita atau organ sirkulasi kita terdiri dari 3 yang utama. Yang pertama yaitu darah, yang kedua adalah jantung, yang ketiga adalah pembuluh darah. Kalau kita ibaratkan dalam sistem pompa air, maka darah itu adalah sebagai airnya, kemudian jantung itu adalah sebagai pompanya, dan pembuluh darah itu adalah sebagai pipanya. Baik, Ibu akan menjelaskan secara singkat kembali 3 organ sirkulasi tersebut. Yang pertama adalah darah. Darah yang keluar dari tubuh kita terdiri dari 2 bagian. Yang 45%-nya adalah sel darah dan yang 55%-nya adalah berupa plasma darah. Nah, sel darah kita sudah belajar kemarin terdiri dari eritrosit, sel darah merah, lemfosit, sel darah putih, dan trombosit, sel keping darah. Kemudian untuk jantung yang berperan sebagai pemompa darah kita itu mengalir setiap hari sebanyak 5 liter, mengalir jantunglah yang tiada henti terus memompa darah kita. Nah, jantung kita ini memiliki 4 ruangan. Yang atas terdiri dari 2 ruangan, yaitu adalah serambi atau atrium, dan 2 yang bawah adalah ventricle atau bilik. Nah, jantung kita juga terdiri dari 2 bagian, yaitu jantung kanan atau jaka dan jantung kiri atau jaki. Nah, si jaka ini atau jantung kanan berisi darah yang miskin oksigen. Apa itu Bu miskin oksigen? Berarti darahnya mengandung banyak CO2 atau diilustrasikan berwarna biru. Sedangkan untuk yang jaki atau jantung kiri berisi darah yang kaya akan oksigen, diilustrasikan berwarna merah karena memang banyak sekali oksigennya atau sedikit CO2. Kemudian pembuluh darah, kita memiliki 3 pembuluh darah. Yang pertama itu adalah arteri atau nadi, yang kedua adalah vena atau balik, dan yang ketiga adalah kapiler yang paling kecil. Kemudian secara umumnya perbedaan ketiga pembuluh darah kita diantaranya adalah kalau nadi atau arteri bisa kita rasakan denyutnya. Biasanya kalian kalau misalnya pelajaran olahraga dihitung dulu berapa denyut nadinya sebelum dan sesudah aktivitas. Nah, kenapa mereka terasa? Karena mereka sifatnya elastis sehingga mengikuti ritmenya jantung, karena yang berdenyut di dalam tubuh kita itu hanyalah jantung saja. Nadi atau arteri ikutan berdenyut karena memang sifatnya elastis. Kemudian kalau yang bisa kita lihat nih di permukaan kulit kita yang warnanya biru itu adalah vena atau pembuluh balik. Kenapa bisa terlihat? Karena memang dia sangat dekat dengan permukaan kulit kita, tapi dia tidak bisa berdenyut karena memang tidak fleksibel atau tidak elastis. Sedangkan kapiler itu berfungsi untuk menghubungkan antara arteri dengan vena. Baik, setelah kita sudah mempelajari 3 organ sirkulasi tersebut, kita mulai membahas bagaimana darah mengalir dalam tubuh kita melewati jantung dan juga terlibat pembuluh darah. Oke, semuanya sudah siap, semuanya sudah ready. Harus penuh dengan konsentrasi untuk menjelaskan bagaimana darah mengalir dalam tubuh kita setiap hari tanpa hentinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Diawali dari darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh masuk ke dalam atrium kanan atau si jantung kanan. Lewat siapa nih? Lewat vena cava superior dan vena cava inferior. Dari atrium kanan, maka katup terbuka, lalu darah masuk ke dalam ventrikel kanan. Lalu apa yang terjadi nih? Di ventrikel kanan kemudian dipompa. Kemana? Ke pulmo atau ke paru, ya. Oleh siapa pembuluh darahnya? Oleh arteri pulmonalis. Karena arteri pulmonalis ini adalah satu-satunya arteri yang membawa darah keluar dari jantung yang miskin oksigen. Karena arteri itu ilustrasinya adalah berwarna merah karena membawa darah yang kaya oksigen. Apa yang terjadi di pulmo atau di paru? Maka terjadilah pertukaran antara oksigen dan CO2 atau Ibu biasanya menyebutnya di laundry atau update status. Yang tadinya miskin yang banyak CO2-nya, karena di paru sudah banyak oksigen, ditukar, terjadi difusi di sana. CO2-nya dikasih ke paru atau ke alveolus, kemudian oksigen yang ada di alveolus atau yang ada di paru diambil sama darah. Sehingga sekarang darahnya update status menjadi kaya oksigen. Lalu darah yang kaya akan oksigen ini
oleh vena pulmonalis, satu-satunya vena yang membawa darah kaya oksigen kembali dibawa ke jantung atau ke atrium kiri. Oleh karena itu peredaran darah pada manusia itu disebut sebagai peredaran darah ganda karena 2 kali melewati jantung. Yang tadi pertama melewati atrium kanan, sekarang masuk kembali yang sudah bersih atau yang sudah kaya oksigen ke atrium kiri. Apa yang terjadi? Maka katup antara atrium kiri dan bilik kiri terbuka, lalu darah sudah masuk ke dalam bilik kiri atau ventrikel kiri. Kemudian kemana lagi? Dipompalah oleh ventrikel kiri atau bilik kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Begitu seterusnya siklus dari sistem sirkulasi kita atau transportasi kita. Jadi nanti sampai ke dalam sel-sel tubuh kita banyak hasil CO2, hasil dari respirasi internal, maka CO2 diikat kembali oleh darah lalu kembali ke dalam jantung kanan atau atrium kanan kembali. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan dari Ibu. Jika masih ada pertanyaan, silahkan kalian komen di komentar video ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga paham, semoga dimengerti, dan semoga diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.